Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, aku akan membahas ya, saudara, soal reaction Harry Pras ini. Menurut aku pribadi, ini cukup meresahkan karena orang ini tidak netral. Sekilas dia terlihat memperjuangkan kebenaran, namun itu tadi tidak netral. Kesalahan dukun terlalu ini ya terlalu dibahas, dukun, dukun, dan dukun. Sedangkan di sisi lain, sisi Marcel salah, tidak dibahas. Ustadz Faizar salah, tidak dibahas. Padahal salahnya juga tidak ringan juga ya. Itu sudah dibahas di channel sahabatnya si Harry Pras ini di Benteng Akidah ya. Betapa bahayanya juga ya apa yang diucapkan oleh Marcel, betapa kelirunya juga apa yang diucapkan oleh Ustadz Faizar. Nah, ini sangat disayangkan. Uh, Kalau kalian menonton video Harry Pras yang ini dia menyamaratakan dukun dan mengajak untuk memerangi dukun. Seharusnya memberikan fatwa kayak gitu ya. Dia ngomentari orang yang dianggap oknum MUI ini ya juga ikutlah memerangi para dukun ini. Itu disamaratakan. Sungguh luar biasa. Di situ tidak ada pemilahan. Nah, betapa tidak bijaknya kita kalau menyamaratakan seperti itu. Nah, sedangkan Marcel sendiri itu juga pakai ilmu perdukunan. Dia menyebutkan Reiki. Itu sama dengan apa yang digunakan oleh dukun. Nah, dan bahkan ada level-levelnya itu. Marcel itu udah terhitung luar biasa, dia bisa mencapai di situ. Nah, tapi adakah yang menyebut Marcel itu dukun? Nggak ada kan? Adakah yang menyebut Marcel salah? Nggak ada kan? Nah, ada yang mengatakan Marcel itu udah berhenti dari situ gimana? Nah, sekarang gini saudara, aku yang nggak yakin Marcel itu berhenti. Tapi ya udahlah, kita nggak fokus di situ. Sekarang gini aja, sesuatu itu sebenarnya tergantung bagaimana cara memanfaatkannya. Al-Quran pun kalau digunakan buat nempeleng orang itu juga keliru. Ya, atau kita ambil contoh yang lebih mudah saja, kayak seperti pisau. Kalau digunakan buat bunuh orang ya salah. Digunakan buat motong sayuran ya mungkin bermanfaat. Ya sama. Jangan karena ada oknum dukun yang keliru dibabat habis ya. Anda Harry Pras, tanyakan sama nenek moyang Anda sana, dulu pakai dukun pijat nggak? Dulu pakai dukun beranak nggak? Pakai nggak? Nah, kok disamaratakan? Apakah mereka menipu? Bahkan ini ya, saya bukan golongan dukun dan bukan pembela dukun. Dukun juga ada yang salah. Mereka juga salah. Nah, ada salahnya ya. Jadi saya netral. Nah, seharusnya kalau seorang Islam itu mengatakan hak kepada yang hak, katakan batil kepada yang batil. Ini tidak dilakukan oleh seorang Harry Pras. Batilnya dukun dikatakan, batilnya Marcel tidak dikatakan. Jadi sok-sok pahlawan ingin mengatakan dan membuka mata halayak ramai bahwa apa yang dia katakan ini adalah benar. Sedangkan kenyataannya sama sekali Harry Pras ini tidak mencari kebenaran. Kalau dia mencari kebenaran, ya benarnya Marcel katakan, benarnya dukun katakan, begitu pula salahnya dukun ya silahkan dikatakan bagian mana yang salah. Salahnya Marcel juga katakan seharusnya. Tapi ini tidak terjadi saudara. Nah, kalian bisa cek di channel Benteng Akidah ya, beberapa kesalahan Marcel dan Ustadz Faizar ya, panutan Marcel ya dalam memahami sebagian asumsi dia ya dalam hal agama. Nah, jadi di sini walaupun kita putar berulang-ulang di video Harry Pras ini ya,
tidak akan ditemukan ada pemilahan di sini. Dia memukul rata. Nah, terus ya seperti biasa, si Harry Pras ini sudah saya tantang untuk ngobrol langsung. Ayo kita ngobrol langsung. Enggak marah-marah kok. Saya orang yang biasa dalam perdebatan. Nah, debat itu enggak salah sebenarnya. Kalau kita debat, kita ngomongnya gantian, kita ngomongnya pakai etika, enggak indah kok. Karena kita apa? Ngomong itu enggak berdasarkan ego, ilmiah, pakai dasar keilmuan, indah. Dan dalam Islam itu kalau menemukan yang lebih baik kenapa tidak? Artinya kalau misalnya Harry Pras ini bahas soal keilmuan, misalnya dia menyertakan dalil atau apa itu lebih baik, kenapa saya nggak ngikut Harry? Nah begitu pula sebaliknya seharusnya kayak gitu. Tapi ini tidak terjadi. Aku menantang dia untuk ya mau ya terserah mau telepon atau mau live YouTube. Nah biar semua orang tahu. Tapi dia kan takut karena di beberapa pembahasannya banyak sekali kelirunya si Harry Pras ini. Saya akan sertakan beberapa kesalahan Harry Pras ya, diantaranya dia mengatakan eh, Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Balkis. Nah, kalau orang biasa itu dianggap oleh Harry Pras tuh nggak mungkin ya, nggak gitu-gitu, itu nggak mungkin bisa. Padahal yang memindahkan itu adalah seorang hamba yang bernama Asid bin Barkia. Nah, kalian bisa cek di Google, silsilahnya itu ada lengkap. Siapa dia? Dia bukan nabi, ya. Dialah yang memindahkan istananya Ratu Balkis. Nah, ini salah lagi. Banyak sekali salahnya Harry Pras. Lalu dia ini salah pemahaman soal karomah, ya. Harry Pras ini dia eh, menyamakan karomah yang apa karomah yang ada pada nabi itu mau dibenturkan dengan yang terjadi pada manusia biasa, ya jelas nggak nyambung. Dan dia menyalahkan, padahal orang biasa ini tidak pernah punya pemikiran seperti yang dipikirkan Harry Pras. Jelas beda, itu kejadiannya juga beda. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang pesilat atau seorang ahli kanuragan itu dalam penyebutan karomah-karomah itu bukan seperti yang ada di apa ya terjemahan Google, Wikipedia dan lainnya, bukan seperti itu. Itu cuman istilah penyebutan. Harry Pras ini kurang pengetahuan. Anda kurang pengetahuan. Anda cuma belajar silat, Anda mengomentari yang lain. Kan geblek. Maaf ya, saya katakan itu salah besar, fatal. Nah, Anda ingin apa mereaksan ilmu anti pukul, ya, anti tonjok, yang Anda hadirkan narasumber dari ilmu hipnotis, kan nggak nyambung. Nah, bisa itu boleh, tapi dengan catatan seorang pemilik ilmu hipnotis itu juga belajar ilmu anti tonjok itu, baru itu bisa. Nah, yang Anda ini kan aneh. Ibaratkan Anda nyuruh orang bikin bubur, yang Anda suruh adalah tukang kuli bangunan. Ya nggak nyambung. Ya walaupun jadinya nggak gitu baik. Kalau narasumbernya sih yang saya nilai itu nggak salah karena dia menjawab sesuai keilmuan dia. Ya wajar nggak nyambung. Nah itu mau dibenturkan orang, hanya orang bodoh yang percaya dengan Harry Pras ini. Orang yang nggak punya ilmu. Maaf ya, saya kebetulan saya seorang pesilat juga. Saya pernah belajar hipnotis juga, magnetis, kanuragan yang lainnya. Saya juga pernah belajar, jadi saya tahu semua istilah-istilahnya itu, tahu semua. Nah, saya lanjut lagi ke yang tadi, saya maksud karomah itu cuman istilah penyebutan. Di setiap perguruan itu berbeda, tapi kelakuannya sama. Di perguruan A menyebutnya karomah, di perguruan B kadang itu penyebutannya pencak silat setrum, di perguruan C itu penyebutannya kontakan. Nah, sebenarnya sama saja.
Nah, ilmunya ya itu doang, sama. Nah, ini dipermasalahkan, tapi nggak tahu. Makanya belajar dulu, baru berkoar-koar di sana. Malu, malu. Kalau ada yang bersuara seperti saya ini, Anda malu. Anda itu kan nggak pernah berani ngobrol langsung dengan saya, karena Anda takut mungkin dipermalukan. Aduh, jadi kembali lagi, saya ini netral. Ya, saya dukung Anda itu kalau bikin koreo ya, kayak film-film pendek, aksi-aksi ya bela diri, itu saya dukung. Ada inilah ya pembelajaran self defense, kan itu kan bermanfaat juga. Walaupun beberapa self defense Anda itu ada yang keliru menurut pakarnya, ada ya dibahas oleh para pakar di channel-channel YouTube lainnya, seperti ada orang menodongkan pistol, Anda mempraktekannya itu dengan menutup pistol itu dengan tangan Anda. Nah, baru nanti Anda pakai jurus begini-begini. Nah, itu keliru kata pakarnya. Karena yang namanya tangan ditembak itu nggak seperti kena cubit semut. Beda. Bisa gampang dilumpuhkan. Nah, tapi ya udahlah. Ya selain itu ya saya pikir banyak bermanfaat. Tapi kalau Anda mereaksi yang bukan di bidang Anda ini, itu kesalahan fatal, Harry Pras. Ya, itu kesalahan fatal. Nah, jadi mau saya kulitin aja langsung sekalian. Ada yang berani komentar ya, menanggapi saya. Jo di komentarnya Harry Pras ini. Cuman kalau si Harry Pras sendiri ini ya nggak berani, nggak ada. Akan saya tunjukkan kesalahan dia itu apa saja. Kalau dia berani ya. Nah, tapi bukan tujuannya saya ini gimana-gimana, enggak. Ya namanya kan setiap muslim itu wajib saling ingat mengingatilah kalian di dalam hal kebaikan. Ya kan memang disuruh oleh agama. Jadi aku mengingatkan si Harry ini karena sayang kami ini kebetulan satu suku. Jadi bela diri, beberapa bela diri dia yang dia pelajari, saya juga paham. Seperti pencak bebian, dia tahu Harry Pras, saya tahu juga. Jadi tradisi Anda Harry Pras sama dengan tradisi saya. Jadi cuman Anda ini mainnya kurang jauh. Makanya jangan asal keluar-keluar ya. Kalau Anda nggak punya pengetahuan. Nah, mana nih ya? Saya pakai akun asli ya. Bukan akun YouTube bodong. Ini memang akun YouTube utama saya. Nah, ini kayak Sifatur Rahman ya. Nah, dia mengatakan ya tidak memukul rata dukun. Nah, katanya Harry Pras. Harry Pras itu ngomong dengan ilmu. Tapi di video yang ini, yang 8 menitan hampir 9 menit ini, tidak ada ngomong seperti itu. Dia menyamaratakan, main pukul aja. Nah, babat habis. Kalau si Fatur Rahman ini yang komentar ini ya, ini saya maunya ini kayak gini. Dia masih ya ini ada berdasarkan hadis. Nah, kalau misalnya Harry Pras ada berkomentar berdasarkan hadis di video lain ya mungkin saya salah. Tapi yang saya maksudkan di video ini. Nah, seharusnya kalau orang yang benar itu harus tetap menyertakan dalil seperti ini ya yang diriwayatkan Imam Ahmad, dan juga jangan menyamaratakan karena memang nggak sama sebenarnya kelakuannya. Si Harry ini juga nggak tahu apa ya penyebab dalil itu turun. Nah, dukun yang istilah dukun-dukun yang dimaksud di hadis itu kan lebih dulu itu lebih ke peramal. Dulu ada yang peramal yang ngundi nasib dengan anak panah, juga ada yang bertanya ya seperti itulah. Jadi beda ya. Nah ya seperti Harry Pras juga. Harry Pras juga punya silat, tapi silat Harry Pras dengan perguruan-perguruan lain sama nggak? Ya beda. Ya begitu juga. Nah,
Ya sama, kalau kita mau ibaratkan dengan apapun ya guys ya. Contoh, kita mau samakan apa? Soal keislaman, soal orang anak pesantren. Pesantren juga ada yang salah. Ada yang juga memperkosa santri-santrinya. Terus apakah kita juga akan menyamakan pesantren-pesantren itu? Ya nggak bisa. Nah, terus kalau kata si Heritas tadi kan, dukun itu kan yang menipu yang bagaimana? Apakah apa yang ditipu oleh dukun beranak tuh? Apa yang ditipu oleh dukun pijat? Apa? Bisa sampean menyebutkan siapa korbannya? Nah, aduh disamaratakan. Nah, dan inilah seharusnya bisa dipahami dengan lebih jelas, lebih mendalam. Itu nggak bisa tekstual kayak gitu pemahamannya. Harus dikaji dulu. Nah, aku memperlihatkan ini ya, ini orang ini si Fatur Rahman ini ya keluar-keluar lagi dan dia ngajak DM, ya udah aku DM. Kami ada beberapa balasan semalam, tapi akhirnya mungkin entah kenapa dia nggak balas, entah kalah bicara, nggak bisa menjawab atau apa, tapi cuma di read doang. Nggak balas, saya tunggu balasannya nggak ada, tiba-tiba koar-koar lagi dia di YouTube-nya si Harry Pras ini, ya bilang aku munafik, ya, dan dia kembali lagi ke pemahaman awal dia bahwa si Harry Pras ini menyampaikannya dengan ilmu, tidak yang seperti nah ini ya, hati-hati, orang ini munafik, muslim jangan masuk perangkat katanya kan. Siapa yang kamu maksud? Nah, ya Anda itu bisa baca kan. Kan kata Anda Harry Pras bicara tanpa ilmu, menyamaratakan dukun gitu kan. Dukun itu bukan bagian dari Islam. Nah, ini dia ada menyertakan hadisnya. Coba Anda putar di video Harry Pras ini, adakah Harry Pras menyertakan hadisnya seperti yang dikatakan oleh Fatur Rahman ini? Nah, adakah? Saya udah putar berulang-ulang ya, saya nggak ketemu. Nah, tolong bagi kalian yang menonton channel ini, ya konten Harry Pras ini lebih tepat ya, kalau memang ada di detik berapa Harry Pras menyampaikan dalil ini, ya dalil hadis dari riwayat Imam Ahmad ini ya, tolong sampaikan kepada saya ya, siapa tahu saya kelewat ya gitu ya, tapi saya nggak nemu. Jadi ini namanya yang bertaklid buta ini kayak gini. Kalau kita sudah demen sama seseorang, mau salah kayak kita bela terus, nah, kan nggak sesuai. Seharusnya seorang Islam itu ya katakan hak kepada yang hak, katakan batil kepada batil. Kalau Harry Pras salah ya kita tegur. Bukan kita benci kepada dia, tapi karena kita sayang ke sesama muslim. Apalagi saya dengan Harry Pras satu suku, juga satu tradisi. Nah, ini ya, di DM tak berani bersuara. Di sini Anda berkeluar, diajak teleponan Anda takut. Nah, saya tunjukkan DM-an saya sama si Fatur Rahman tadi, ya. Sebagai bukti kalau si Fatur Rahman ini tidak membalas, ya, tidak membalas. Nah, ini cuma dilihat 5 jam yang lalu. Ini tidak dibalas ya, saudara-saudara. Nah, ini saya serta bukti ya. Banyak tidak dibalas ya. Nah, ini cuma sampai di sini. Saya sertakan pertama sih awal-awal dibalas ya tadi malam ya. Nah, saya sertakan. Nah, jadi saya ketika ajak telepon dia nggak berani ya. Ini namanya bertaklid buta juga. Dia mendukung Marcel tapi nggak tahu permasalahannya seperti apa. Nah, ini sampean bisa baca ya, Harry Pras bisa lihat ya percakapan aku sama dia ya. Kalau mau lebih jelas ya DM aja dia ya, atau DM saya juga boleh. Nah, nanti saya kirimkan screenshotnya atau apa. Nah ini ya salah-salahnya Marcel ya, seperti dibahas oleh Benteng Akidah. Nah, nah tuh kan apa aku bilang, menyesatkan. Sekarang terbukti siapa kau, kata Ustaz Fahim. Nah, ini bukan kata saya, ini kata orang yang berilmu ya. Nah, ini kata Ustaz Fahim lagi.
Pesan benteng akidah untuk Marcel. Ini bahayanya doktrin akidah pesulap merah. Juga berbahaya saudara. Bukan cuma dukun. Dukun itu ada salahnya. Tapi Marcel itu ada salahnya juga berbahaya. Dan lebih berbahaya lagi yaitu Ustadz Faizar. Karena dia salah pemahaman. Bukan ucapan Imam Syafi'i tapi dinisbatkan kepada Imam Syafi'i ya. Nah, mulai di sini. Nah, ini udah mulai dia tidak membalas ya, cuman di sini. Nah, di sini saya ini ya menanyakan kepada si Fatur ini. Nah, aku tanya sama kamu tahu nggak? Nah, alasan awalnya si Marcel ya ngebongkarin dukun itu apa? Nah, dia nggak tahu ternyata saudara, ngalor ngidul dari sini. Nah nih ya, kamu tahu kah awal Marcel kenapa dia mau bongkarin para dukun? Kamu tahu alasannya? Kenapa tadi ya? Aku tanya sama kamu tahu nggak? Iya, bongkarin dukun tuh kenapa? Alasan awal Marcel kamu tahu? Serius kagak tahu? Ternyata tidak tahu, saudara. Aduh, kacau kan? Jadi membela itu membabi buta. Kalau saya selidiki dulu apa sih? Dan itu ada pernyataan Marcel sendiri. Alasan dia kenapa? Ya. Nah, jadi menurut aku jawab di sini aja lah, karena dia ini nggak tahu ya. Semoga dia nonton juga ya si Fatur ini. Jadi alasan Marcel itu dulunya itu karena ada seorang dukun, dia menjelek-jelekkan pesulap ya. Ya dibilang inilah itulah. Nah, dia nggak terima. Nah, di situ dia membalas dengan mau ngebongkarin dukun ya. Kebetulan memang sama, dunia apapun ada orang yang jahatnya, orang yang nggak bagusnya. Pesulap yang nggak bagus ada yang untuk nipu, dukun yang untuk nipu juga ada. Bahkan imam masjid atau apa untuk nipu ada, pendeta untuk nipu ada juga. Semua, bahkan maaf ya, aparat juga ada, semua golongan juga ada. Nah, itu fakta ya enggak. Tapi ya udahlah. Nah, di sini ya guys ya, kalian bisa lihat ya, si Fatur Rahman ini tidak membalas DM saya, tapi di YouTube-nya di komentar video Harry Pras ini dia ngajak DM lagi. Nantangin DM lagi. Yang ini aja tidak dibalas ya. Nah, sebenarnya sih saya sih enggak gitu masalah, cuman saya harap itu maksud saya nih kepada Bang Harry Pras ini netral lah. Jangan separuh-separuh. Kalau Anda memang mencari kebenaran, buktikan ya. Buktikan kebenaran Anda. Nah, jangan ini satu sisinya saja sampean sikat. Itu namanya sentimen. Anda tidak mencari kebenaran. Masalah apa salahnya si Marcel Anda lindungi? Anda diamkan, Anda tidak bahas kepada umat. Salahnya si dukun Anda bahas. Orang yang seperti ini tidak bisa diambil pendapatnya. Dia tidak netral. Ini sudah jelas. Kalau si Harry Pras ini nggak tahu, rasa-rasanya tidak mungkin. Karena Harry Pras dengan Ustadz Fahim ini bersahabat. Bahkan saya pernah lihat waktu itu Harry Pras dengan Ustadz Fahim ini streaming ya di YouTube ya. Mereka berduet kayak gitu. Nah, ternyata juga mereka akrab sekali. Jadi kayaknya kalau nggak tahu ya atau pura-pura nggak tahu lah lebih tepatnya. Masa sih Ustadz Fahim udah ngomong sama Harry Pras atau nggak menyampaikan atau apa, sedangkan Ustadz Fahim ini kan kalau melihat sesuatu yang salah biasanya disampaikan. Aku rasa sih mungkin sudah disampaikan, seandainya Harry Pras ini nggak tahu. Tapi ya namanya Harry Pras ini ya dalam benaknya yang salah dukun aja. Pokoknya semua kesalahan ini di dunia ini punya dukun. Si Marcel itu nggak salah, padahal bahayanya juga lebih bahaya, bahkan lebih bahaya. Nah, untuk kok yang lain-lain mungkin akan saya bahas di video yang lain ya. Nah,
Saya harap si Harry Pras ini berani untuk mengomentari video saya yang etek-etek ya. Nggak akan saya beri thumbnail dan segala macam ya. Jadi ya silahkan dikomentari lah, karena saya orang netral, saya orang yang open mind, siap diberi saran dan masukan, tentunya yang membangun ya. Jadi salam damai.